Shalom, puji Tuhan. Shalom. Saya menyapa juga yang ibadah online dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita bersyukur kita sudah ada di rumah Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu sempurna selama seminggu ini, bahkan setiap hari-hari kita. Tuhan begitu baik. Kita masih sehat, puji Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah pada siang hari ini. Kita mengucap syukur dan puji Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita yang luar biasa pada siang hari ini, kita mau satukan hati, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur, syukur dan terima kasih atas setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Terlebih Tuhan, pada siang hari ini kami mengucap syukur. Kami masih diberi kesempatan untuk kami datang memuji dan menyembah-Mu Yesus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Lawat setiap kami ya Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah kami ini hanya nama-Mu saja Yesus yang kami tinggikan. Kami mau fokus, kami mau benar-benar beribadah kepada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, hanya Tuhanlah pengharapan kita satu-satunya. Tiada harapan yang sempurna yang mampu menolong kita selain yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Yesus
Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, bahkan apapun yang kami minta kepadamu Tuhan, Kau berikan lebih dari apapun yang kami harapkan Tuhan. Kau menjawab lebih dari apapun yang kami doakan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkau mencintai kami dan kami mau mencintai Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus, dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat, bukan melihat Dia jadikan semua. Dengan kemuliaan kemuliaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan,
Engkau akan memberikan kepada kami sesuai waktu-Mu yang tepat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami rindu kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan Yesus Kristus. Lawat kami satu demi satu Tuhan Yesus Kristus. Sucikan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Lalu Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Yang sudah siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yes. Berikan kemuliaan bagi anak kita yang luar biasa pada siang hari ini. Kita mau bangkit sebab Yesus kita sudah bangkit. Kita mau semangat sebab Yesus kita sudah memberkati kita semua. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Bangkit, sudah nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, jangan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, sudah nama Yesus. Kita mau maju. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Amin. Kita buat iblis gemetar, jangan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Sama-sama. Nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau terus maju di dalam-Mu Yesus. Bangkit, sudah nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, jangan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Sama-sama. Nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita mau bangkit buat Tuhan, amin. Amin. Katakan Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Dia segalanya. Dialah Raja. Boleh tepuk tangan di atas kepala buat kemuliaan nama Tuhan. Hey. Mari umat Tuhan, sama-sama katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menyerapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Sekali lagi, katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya
Nyatakan kemuliaannya, bukan bagi. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bagi. Nyatakan kemuliaannya, bukan bagi. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Dialah Raja. Dialah Raja. Tuhan telah bangkit untuk kita semua. Karena itu mari rayakannya dengan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan,
untuk baik kita, bagi yang melayani kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita membawakan persembahan kita kepada Tuhan. Adakah Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan? Jika sudah semua, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami ya Tuhan. Kami ada di tempat ini semuanya hanya karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau telah sertai kami sepanjang minggu hingga hari ini ya Tuhan Yesus. Untuk datang beribadah bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang telah kami naikkan Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan kami. Tuhan, mari sucikan dan kuduskanlah setiap persembahan kami ini. Layakkan setiap persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Pakailah senantiasa persembahan kami ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini ya Tuhan. Apapun profesi pekerjaan kami di hadapan-Mu, Tuhan, Engkaulah yang menyertai dan berkati kami ya Tuhan Yesus. Berkati usaha bisnis kami, studi kami Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Bahkan keluarga kesehatan kami Tuhan juga berkati. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk memberikan yang terbaik bagimu ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami yang melayani pada siang hari ini, biarlah segala puji syukur kemuliaan bagimu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku semua, kasih Tuhan kita itu begitu besar, mengalir terus setiap hari, tidak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya mau mengangkat pujian ini bagimu Bapa. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Katakan berkat-Nya. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Selalu mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu berkat-Nya, berkat-Nya seperti sungai di hati. Katakan kasih-Nya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hati. Katakan berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, selalu mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudariku semua untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyaksikan Bethlehem News sepekan. Dipersilakan.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya Paskah 31 Maret 2024. Ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Ibadah ketiga pukul 11 siang, firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Heri Swinata. Dan ibadah kita yang keempat, pukul 5 sore, firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Benyamin Setiadi. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Joseph dan Irma. Dan ibadah Raya Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 29 Maret 2024. Semua sesi ibadah pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Semua sesi ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Heri Swinata dan Ismayani. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah. Kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Grand Chorus yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth Millet Generation mengajak kalian semua untuk mengikuti ibadah pujian dan penyembahan pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 18.30 malam. Shalom Jemaat GBI Bethlehem Grand Chorus. Gereja mengadakan ibadah padang di Resort Kinasi Bogor pada tanggal 23 Mei 2024 dengan biaya 100.000 per orang untuk dewasa dan juga anak-anak. Pendaftaran dapat melalui penata-layan di masing-masing ibadah. Mari kita sukseskan acara ibadah padang gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Info penyerahan anak. Penyerahan anak akan diadakan pada hari Minggu 31 Maret 2024. Ibadah ketiga pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anaknya untuk didoakan, silakan hubungi sekretariat gereja. Selanjutnya kami sampaikan info Pomsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah Pomsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Pomsel dewasa muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, penata layan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berikut info persepuluhan GBI Bethlehem Grand Chorus. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat.
Bapak Ibu Saudara Jemaat bukanlah orang asing di tempat ini, melainkan sahabat-sahabat kita di dalam Tuhan. Adakah dari Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh angkat tangan? Ada ya? Puji Puji Tuhan. Tuhan. 2 orang. Di atas? Gak ada, berarti di bawah ya. Puji Tuhan, kita kedatangan sahabat-sahabat baru. Bila kita mau bertumbuh bersama-sama di tempat ini, melayani Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk sahabat baru kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk jiwa baru yang Kau bawa di tempat ini, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya Tuhan ini bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi Engkau punya rencana yang luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jika dari sahabat kami ini Tuhan belum menemukan tempat untuk beribadah Tuhan, kami percaya Tuhan kami menerima Tuhan sahabat baru kami Tuhan, agar kami dapat bertumbuh melayani Engkau bersama-sama di tempat ini Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau juga berkati Tuhan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, keluarga mereka, keuangan mereka Tuhan, kesehatan apapun Tuhan Yesus Kristus Kau buat berhasil Tuhan. Kau juga berkati kami Tuhan, jemaat-Mu yang setia di tempat ini Tuhan Yesus Kristus, dengan berkat yang sama Tuhan Kau curahkan atas kami Tuhan Yesus. Lalu Tuhan, kalau dari awal kami boleh bernyanyi memuji Engkau Tuhan, kami boleh bermazmur Tuhan Yesus Kristus, kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami meminta Tuhan Kau berbicara atas kami Tuhan Yesus Kristus melalui hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apapun yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan hanya berasal dari Engkau saja Tuhan. Jadikan kami Tuhan pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar Tuhan. Lalu biarlah Tuhan firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan kepada yang melayani, persilakan. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Tuhanku. Hanya itu dari Tuhanku. Hanya itu dari Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah tujuan hidup kami, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Kerinduan kami yang terdalam bahwa Tuhan disenangkan lewat seluruh keberadaan kami. Waktu Tuhan melihat hidup kami rindu Tuhan tersenyum. Bapa, kami percaya firman-Mu yang berkata bahwa orang yang membangun kehidupan rohaninya di atas firman Tuhan, dia seperti membangun rumah di atas batu karang. Sekali mana cobaan, angin, badai, topan menerpa, rumah itu akan tetap kokoh dan kuat berdiri. Kami mau Tuhan, bahwa benih firman itu tidak diapit oleh kekhawatiran, oleh semak belukar ketakutan, oleh kekhawatiran dunia ini. Tetapi benih firman itu tumbuh subur di hati kami ya Tuhan. Berbuah. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang keluar akan mengerjakan kehendak Allah yang sempurna di surga. Dan saat ini, jadilah kehendak-Mu di surga, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Biarlah kehendak Tuhan yang di surga terjadi di gereja GBI Bethlehem dengan sempurna. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Katakan sama-sama, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Saya sudah bertemu di ibadah satu dengan jemaat, di ibadah kedua, ibadah ketiga. Senang ke tempat ini, jadi makin banyak hal yang saya bisa mengenal. Salah satu yang saya dengar bahwa di sini 60% orang Bangka katanya. Tapi saya percaya bahwa kalau kita dijamah Tuhan, orang Bangka, kalau di Bangka dulu itu susah percaya Tuhan Yesus. Orang Bangka itu masih banyak pai-pai, sauhyong, ya. Termasuk Cinmin pulang gitu ya. Ya, Cinpeng ada yang pulang? Ya. Pulang jangan ngomong sama nenek kakek di kuburan ya. Nek, aku pulang. Jangan ya. Ya, karena kita tidak membangun hubungan dengan roh yang di dunia ini, tapi dengan Tuhan. Amin. Ya. Dan harusnya bahwa kehadiran kita boleh semakin berdampak ya. Kalau kita merasa di sini banyak teman-teman Bangka, kita harus selalu belajar rendah hati bahwa di dalam Tuhan kita semua sama. Amin. Semua sama di dalam Yesus, kita bersaudara ya, semua sama. Nah, tentu saya senang karena ya saudara tahu saya orang Bangka. Tapi saking senangnya saya nggak mungkin khotbah pakai bahasa Bangka. Karena saudara akan bingung. Ya. Nah, di khotbah saya yang kedua, boleh bantu saya tampilkan slide di khotbah saya yang kedua hari ini. Nah, saya mengajak kita bersama-sama memperkatakan kalimat ini. 1, 2, 3. Jangan menyerah, jangan tawar hati, jangan give up. Saudara, hari-hari ini banyak orang menyerah, termasuk ketika orang bunuh diri dari apartemen Pulau Intan ya, yang 4 orang, dan itu ada anak Tuhan loh di dalamnya. Itu ada ini, saya nggak tahu gereja dari mana, tapi tentu itu kabar yang sangat menyayat hati kita, kejadian seperti itu. Jangan menyerah, jangan tawar hati. Nah, pada waktu kita menghadapi pergumulan, tantangan kehidupan, thank you ya, saya dikasih PowerPoint ya, coba dari ibadah 1, 2 saya dikasih ya. Ya. Nah, situasi apa yang membuat Anda menyerah? Coba deh, kita perlu diam, solitude. Solitude itu secara pribadi kita berinteraksi dengan Tuhan. Pause. Kalau di tip itu kita putar tip. Dulu zaman tip itu termasuk ada namanya pause kan, tombol pause kan, berhenti sejenak. Nah, hidup itu perlu kita sejenak berhenti. Nah, saya belajar berhenti sejenak waktu saya berapa bulan lalu ya. Ada kebiasaan yang saya bangun, yaitu setiap jam 6 pagi, 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore. Alarm handphone saya pasti bunyi. Gitu, pasti bunyi. Kecuali Sabtu Minggu. Karena tampilan di alarm itu menyediakan Senin sampai Jumat dan kerja. Nah, saya pasang di situ. Apa yang saya lakukan setiap
jam 6 pagi, 9, 12, 3 sore, dan 6 sore. Saya pasti menaikkan doa Bapak kami. Bukan menjadi mantra, enggak. Tapi itu yang saya bisa coba mengingatkan diri saya, oh ya saya udah lama nggak doa Bapak kami ya. Kan begitu, dan saya mau doa apa lagi gitu. Pak, ujung-ujungnya orang doa minta ini, minta itu. Saya nggak tahu, saya mau. Oke, saya pingin pos, saya ingat bahwa Tuhan ada. Ya, Pak James, kalau orang Yahudi itu Ibrani taruh yang putih di atasnya namanya apa ya? Ya? Kifa ya? Oke. Kifa. Oh, Bapak ada pakai mimpin perjamuan kudus? Nah, saya tanya, kalau nggak salah ya, kenapa sih mereka pakai itu? Itu untuk mengingatkan mereka bahwa ada Tuhan yang mengawasi. Mereka selalu ingat kepada Tuhan yang di atas, gitu ya. Nah, itu sebelum saya ke Israel, sebelum saya udah lakukan yang jam-jam tersebut. Nah, setiap kali itu saya berdoa, tapi doa saya begini, Bapakku yang di surga, kan kami kan ya, kan dia Bapak yang dekat ya, Bapakku yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di keluargaku, di pernikahanku, di pelayananku, di masa depan anak-anakku, seperti di surga. Itu doa saya. Terus saya lanjut doa, saya ulangi, untuk mengingatkan saya bahwa ada Tuhan yang saya bisa andalkan, yang selalu saya boleh bersandar. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi itu saya lakukan. Nah, kita perlu juga bertanya dalam kehidupan kita, bagaimana cara memperbarui semangat untuk bisa bertahan di situasi yang berat. Kita tahu tidak ada yang bisa mengontrol hari esok. Ada lagu berkata, ku tak tahu kan hari esok. Tahu lagunya ya? Ya, kita nggak tahu hari esok. Perang yang terjadi, masalah yang terjadi, nggak ada yang menguasai hari esok. Selanjutnya, dalam khotbah ini, saya juga ingin kita sama-sama merenungkan apa yang kita pelajari tentang Tuhan dan diri kita sendiri di tengah pencobaan yang kita hadapi. Kalau Ayub berkata begini, waktu dia menghadapi pencobaan, dia berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terus dia juga berkata kepada istrinya, apakah kita mau yang baik saja dari Tuhan, tidak mau yang buruk? Ketika dia berkata, dulu aku dengar dari orang lain tentang Tuhan, sekarang aku lihat sendiri, aku alami sendiri. Amin. Nah, itu orang yang belajar sesuatu di tengah pencobaan. Ada orang di masalah pencobaan nggak dapat apa-apa, justru nyalahin Tuhan, marah sama Tuhan, kecewa, mundur, lari dari Tuhan. Nah, hari ini ketika pertanyaan ini kita akan renungkan bersama. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Di Indonesia ini aneh, unik. Uniknya adalah katanya bisa tawar, tapi nggak bisa tawar. Jualnya roti tawar, tapi nggak boleh ditawar. Ini ada kata, kami tidak tawar hati. Semoga ingat ya. Tawar hati itu di bahasa yang lain dikatakan berkecil hati. Saudara Paulus berkata bahwa kami nggak tawar hati. Maksud, kalau kita lihat konteks semuanya, ya kita tahu kehidupan Paulus ada kehidupan yang mengalami dianiaya, disiksa, dicambuk, terombang-ambing di laut, dipatuk ular beracun, disesat, dihakimin, dirajam, diadili. Tapi dia bilang gini, enggak, aku nggak tawar hati. Di tengah semua pelayanan, dengan segala kesibukan, menguras tenaga dan umur semakin bertambah, waktu semakin berjalan, manusia lahiriah semakin merosot. Dia bilang apa? Tapi manusia batinnya kami diperbarui. Bapak Ibu, ada hukum yang terjadi dalam hidup kita. Perhatikan tangan saya, satu menurun, satu menanjak. Itu yang sehat sesuai ayat ini. Apa yang menurun? Kita harus akui, nggak ada yang namanya ulang tahun. Yang ada namanya tambah tahun. Happy birthday to you, kan juga happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Emang tahunnya diulang? 17 ulang lagi, 17 ulang lagi, 17. Enggak, nambah tahun. Kan gitu kan? Dan makin nambah tahun, tahun kita berkurang lagi. Karena menuju ke akhir, garis akhir. Kita ini hidup di dunia, lagi beresin koper. Kopernya kalau udah beres, dipanggil kok.
Nggak ada yang bisa pura-pura tuli. Pasti Tuhan bisa tahu caranya manggil. Ada orang bilang, orang tuli itu paling panjang umur. Kenapa waktu dipanggil Tuhan ya nggak denger? Pasti ada caranya. Nah, kita lagi beresin koper kita. Dan kalau udah beres, kita berangkat. Nah, manusia lahiriah dimaksud Paulus ini adalah tubuh ini. Manusia batinnya dimaksudnya adalah manusia roh itu, rohani itu. Jiwa kita. Nah, di dalam bertambahnya waktu, percaya deh, bertambahnya umur, saya ini hidup setiap pagi, Senin sampai Sabtu, setiap malam, Senin sampai Jumat, saya ketemu dengan komunitas yang saya bina. Setiap hari pagi, jam 5, Senin sampai Sabtu, malam ketemu lagi, jam 7. Nah, saya sebut itu sebagai pemuridan intensional. Ya, saya senang kalau gereja Tuhan juga bisa belajar anak-anak Tuhan, pemuridan itu harus intensional. Ya, baru berhasil. Nah, saya coba jalankan itu dengan mereka. Nah, apa yang terjadi? Kemarin saya pertemuan di Jakarta, Pak James ada yang datang dari Medan. Datang dari Medan untuk onsite. Kayak saya temunya temu kangen. Karena yang ikut Zoom pagi hari itu ada yang dari Medan, ada yang dari Bali, ada yang dari Malaysia, ada yang ini. Dan mereka datang. Saya sangat terharu. Umur 83 tahun, ikut retret, naik mobil dari Jakarta ke Semarang. Dari Bali, suruh anaknya ngantarin mama ya, ngantar ke Jakarta. Kamu ikut daftar retret ya, antar mama, menikah mama 83, harus naik bus, pergi retret ke Semarang. Umur 83. Jadi, kalau kebaktian bikin nasi cuma 100.000, kebangetan kalau nggak daftar. Orang 83 tahun udah dari Bali bisa ikut. Bapak Ibu, 100.000. Jujur, kalau tadi nggak diumumin, untuk orang luar doang, saya udah mau daftar tuh 100.000. Tapi karena orang luar 200.000, saya agak mikir dikit. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, manusia lahiriah, Allah berkata, itu manusia itu merosot, itu patah kok. Lo mau sulam alis, mau sulam bibir, mau tato alis, umur 70, tetap kelihatan kok. Gak bisa disembunyiin. Gak bisa mau tarik, ini kantong mata ditarik. Pak Funi nanti tiba-tiba nanti saya umur ke 60 datang diundang khotbah tumbuh rambut karena rambut palsu maksudnya dan pakai nggak bisa dibohongin, onder di dalamnya itu nggak bisa dibohongin hasilnya. Nah, manusia lahir ya pasti makin merosot. Tetapi apakah manusia batinnya kita semakin meningkat? Hukumnya di sini, hukum rohani adalah manusia lahirnya bisa merosot, tetapi manusia lahiriah batinnya itu menaik. Saya ulangi, manusia lahiriah makin merosot, tetapi manusia lahiriah makin lancar. Ada banyak orang kebalik. Manusia lahiriah tato alis, sulam bibir, operasi plastik, pergi ke gym, segala macam, makin ningkat. Manusia batinnya makin nyungsep. Nggak salah, baik ngerawat diri bagus kok, orang lihat kita cantik ya, seneng, ya kan? Dia bilang kan jelek banget loh, dia bilang nggak enak banget kan, si pasangan bilang jelek kan begitu kan ya, cantik, bagus nggak apa-apa. Tapi ingat, hukumnya adalah, saya jelasin hukum yang lahiriah. Lu mau naik mau rawat gimana pun, jujur, satu titik pasti turun. Pasti kok. Dulu saya pakai, kan kita nggak tahu. Waktu kecil pakai minyak telon habis mandi, udah remaja habis mandi pakai minyak wangi. Balik lagi ke umur tua, balik lagi ke anak kecil, pakai minyak telon lagi. Tetap. Nah, apakah manusia batinnya kita makin menanjak? Yang firman Tuhan mau adalah manusia batinnya kita makin kuat, makin kuat, makin kuat. Amin. Itu. Nah, pertanyaannya, untuk memproses manusia batinnya ini kuat, Tuhan izinkan yang namanya penderitaan, pergumulan, tantangan, pencobaan, ujian. Itu semua Tuhan izinkan untuk memproses manusia batinnya kita.
Siap dengan firman Tuhan? Nggak ngeri. Di bawah. Loh, kita bilang begitu. Kita lanjut ya. Nah, apa perbedaan yang saya lihat antara orang beriman dan orang tidak beriman? Orang beriman, orang tidak beriman itu nyerah ketika melihat kesulitan. Tetapi orang yang beriman, dia terus melangkah di tengah. Jangan anggap saya waktu berkata, oh orang tidak beriman langsung, oh orang luar, orang nggak percaya Tuhan. Enggak. Saya bicara, ada banyak anak Tuhan, kelihatan beriman, tapi nggak beriman. Buktinya gimana? Waktu diproses Tuhan. Amin. Jadi yang saya bilang ini, sama-sama nyebut diri orang beriman, orang Kristen. Tetapi yang satu ketika hadapin tantangan kesulitan, dia maju. Yang satunya lagi, dia menyerah. Makanya waktu anak saya belum studi keluar, dan saya sering ngajak anak saya, banyak lagu rohani. Sekarang saya suka satu lagu rohani. Ini ada WL, ada musik. Udah tahu, bahagiaku penuh. Memujimu. Mau main keyboardnya siapa ya? Tuhan dan Rajaku, menyembahmu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Oh, saya sering bergumam lagu ini. Saya lagi demen lagu ini. Belum tahu lagunya? Ya udah, nanti beli CD-nya aja. Pokoknya mau terkasih dalam Tuhan. Saya bilang, Pak, kenapa sih saya harus nyanyi lagu ini? Iya, enggak, oke. Saya nggak usah ngajarin kamu lagu Korea. Kamu pasti udah tahu. Cari lagu rohani. Kenapa? Karena kamu bayangkan, waktu kamu hadapi kesulitan, hadapi tantangan, hadapi pergumulan, kamu di dom satu kamar dengan orang yang nggak cocok. Kamu waktu di luar negeri, kamu di sana ada tantangan teman yang sirik. Kamu hadapi tantangan kerjaan sesuatu nggak bisa. Kamu hadapi pergumulan. Waktu seperti itu muncul lagu, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Yuk sama-sama nyanyi. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Beda hasilnya. Beda kan? Senaik ku tak akan menyerah. Daripada ketika ada tantangan, kesulitan, pergumulan, tiba-tiba muncul lagu, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Asik. Lanjut. Beda lah lagunya. Beda kan? Itu. Nah, bagi saya, kita sama-sama belajar, ya. Kenapa dia ngaput? Oke. Nah, nyala. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, saya coba lagi. Oke. Orang beriman tidak tahu cara berhenti. Dan orang yang tidak beriman terlalu cepat berhenti. Harus ada kata beriman, Pak. Itu perbedaannya. Selalu lihat kalau orang yang sungguh-sungguh, ya, kita lihat di dalam tantangan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka akan berhenti menampilkan nilai-nilai yang mereka terima walaupun di bangsa yang asing mereka dibuang. Apa yang mereka terima dari Tuhan? Bahwa mereka nggak mungkin mencemarkan diri dengan makanan yang tidak kosher yang namanya ya, yang tidak halal bagi mereka. Bagaimana dengan Daniel? Daniel ada tantangan, semua peraturan dikeluarkan. Kamu harus berhenti menyembah Allahmu. Kamu harus menyembah ketika mendengar bunyi-bunyi suara kecapi sepuluh macam menyembah patung didirikan. Daniel nggak berhenti berdoa, bahkan tetap kelihatan sama orang, dia buka jendelanya, dia hadap ke Yerusalem, dia berdoa. Orang beriman berhenti nggak? Enggak, dia maju. Tapi kalau orang tidak beriman, kelihatan ikut Tuhan. Ketika ada ujian, ada proses, dia berhenti. Enggak, Tuhan dia bilang. Nah, jadi ingat, saudara gagal ketika berhenti. Ya, jangan berhenti. Kenapa? Di dalam tantangan yang dihadapi oleh Petrus, kita tahu tuh Petrus, Tuhan sekalipun
sekalipun Saul meninggalkan, aku nggak akan meninggalkan. Aku siap mati untuk Tuhan. Waktu Yesus ditangkap, lari dia. Yang ada di bawah kaki Yesus, waktu Yesus disalib, siapa? Yesus bilang, ibu, ini anakmu. Ke Yohanes kan ya? Nah, ini ibumu. Yohanes yang ada. Nah, jadi bukan dengan perkataan, aku siap mati, aku siap ikut. Enggak. Beda. Nah, di dalam kehidupan kita, tadi saya katakan, Tuhan menggunakan masa-masa sulit untuk menguji kegigihan kita mengikut Tuhan. Keputusanku, nyanyi sama-sama yuk. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Terus? Ku tak gentar, ku tak ingkar. Kalau anak-anak muda Gen Z nyanyi apa? Yang lagu bahasa Inggrisnya? Ya, no turning back. No turning back. Nggak balik, gue akan maju terus. Bukan hanya berhenti. Kalau orang yang cuma ngomong lip service dan cinta Tuhan, dia bukan berhenti. Ketemu kesulitan, dia balik ikut dunia. Dia belakangin Tuhan. Tapi kalau orang beriman, enggak. Bukan hanya tidak berhenti, dia maju terus. Dia ikut Tuhan terus. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Nah, rumus rohani ini yang disampaikan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16-17. Bagi Paulus, kesulitan itu hanya persoalan manusia lahiriah ini. Dan memanfaatkan kesulitan untuk manusia batinnya boleh semakin bertumbuh kenal Tuhan. Dan kita harus tahu rumus ini. Tuhan menggunakan masa sulit untuk menguji kegigihan kita. Baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Tuhan menggunakan masa-masa sulit untuk menguji kegigihan kita. Kepada Gideon Tuhan bilang, pasukannya terlalu banyak. Kurangin. Wah, Tuhan masukin dalam kesulitan. Fakta di depan mata, musuh terlalu besar. Seperti yang kita lihat, orang yang angkat batu besar ini, udah nanjak angkat batu lagi. Tuhan bilang, taat, apa tuh? Tunduk, taat. Ayo. Berapa pasukan Gideon? 300. Dan Tuhan nyatakan, kamu harus maju. Tuhan bukan kasih kemudahan kepada pasukan Israel, umat Israel yang dibawa masuk ketika melewati Sungai Yordan. Tembok itu tetap tembok, ketebalannya tetap sama. Diruntuhkan bukan di hari pertama, diruntuhkan bukan hari kedua. Disuruh lagi cara perangnya. Diam, nggak boleh ngomong, nggak ada hubungannya sebenarnya kan dengan perang. Lalu disuruh pada hari terakhir setelah muterin 7 kali berteriak, berseru-seru, maksudnya berseru nama Tuhan. Boleh berkata. Logikanya, kalau Tuhan suruh kami menguasai kota itu, beri kami strategi perang, strategi militer, bawa senjata apa, bagaimana cara nyerang, enggak, suruh kelilingin. Sehari sekali, hari terakhir ke 7 kali. Betul ya? Begitu. Mau tahan nggak? Kira-kira Tuhan suruh itu nggak masuk akal kan? Tapi mereka tahan. Tembok Yeriko roboh. Masa-masa yang sulit, seringkali Tuhan berikan itu proses. Bangsa Israel 40 tahun. Sebenarnya cepat sih masuknya. Cuma kalau cepat masuk, ngomongnya mereka yang hebat, mereka yang gagah. Dan model karakternya Tuhan tahu, Tuhan proses mereka. Mereka minta sampai burung puyuh. Betul ya? Ada yang bercanda gini. Tahu nggak? Angkatan pertama Israel kan nggak masuk kan? Yang keluar dari Mesir semua nggak masuk. Yang masuk angkatan kedua. Kenapa angkatan pertama itu nggak masuk? Mati semua. Kelebihan kolesterol makan burung puyuh. Ya nggak masuk Tuhan. Masa sulit itu Tuhan proses mereka. Nah, saya nggak tahu kesulitan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi itu proses. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Itulah sebabnya kami tidak pernah berkecil hati. Walaupun tubuh lahirnya kami makin merosot keadaannya.
Tetapi manusia batiniah kami selalu diperbaiki dari hari ke saat. Kata yang dipakai di sini tadi, tawar hati ini berkecil hati. Daud badannya boleh kecil, tapi dia nggak berkecil hati. Itu orang yang hatinya itu besar. Hati yang sempit nggak bisa menerima perkara besar. Hati yang kecil nggak bisa terima perkara yang hebat. Daud, fakta di depan Goliat besar secara lahiriah. Dan Daud bukan menghadapi dia secara lahiriah. Ketika Daud datang, bahkan diejek, lahiriahnya kecil, lu mau pukul anjing, kamu mau ngapain? Betul kan ya? Dibully. Daud bilang apa? Aku datang di dalam nama Tuhan Allah Israel yang besar itu. Bapak Ibu, kalau kita berkata, tapi masalahku besar. Kalau kita lihat masalah kita besar dan melihat Tuhan kita kecil, itulah yang menyebabkan kita menyerah. Ada banyak orang melihat masalahnya dibandingkan dengan masalah orang lain. Oh ya besar. Melihat masalahnya dibandingkan dengan kekuatan diri. Betul, engkau nggak akan sanggup. Tetapi firman Tuhan berkata, bukan membandingkan masalahmu dengan kekuatanmu atau dengan masalah orang lain. Bandingkan masalahmu dengan Tuhan yang engkau miliki dalam hidupmu. Amin. Besar gak Tuhan kita? Tepuk tangan bagi Tuhan. Apa sih yang Tuhan bisa lakukan? Apa yang Tuhan bisa perbuat? Saya mau ceritakan kebesaran Tuhan kita. Dalam tuntunannya, saya dalam doa sudah 2,5 tahun selalu berkata dalam doa setiap pagi, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hidup tidak kompromi dengan dosa, cinta mati-matian sama Tuhan, hidup kudus. Komunitas yang saya bina, saya juga ajak berdoa demikian. Setiap pagi memperkatakan, Tuhan, kami mau hidup menantikan kedatangan Tuhan dengan tidak kompromi dengan dosa, cinta mati-matian dengan Tuhan, hidup kudus. Memperkatakan. Masuk tahun 2023 di bulan April, saya biasa puasa di tanggal terakhir di suatu bulan. Ya, tanggal terakhir itu bisa 29 Februari kalau tahun kebisan, bisa 28 Februari, 31 atau tanggal 30 tergantung bulan. Pokoknya tanggal terakhir. Tanggal 1-nya saya buka puasa di siang. Setiap tanggal 1. Dan saya melakukan itu, ini pribadi saya diajar untuk mengingat kebaikan Tuhan. Setiap melalui 1 bulan dan bisa masuk bulan baru, mengucap syukur kepada Tuhan. Saya lakukan itu. Di bulan April, hari yang terakhir, saya dapat sesuatu yang Tuhan taruhkan. Tuntun saya, Tuhan tuntun. Yaitu apa? Tuh, perhatiin Israel. Loh, saya kaget, perhatiin Israel. Maksudnya apa Tuhan? Saya nggak ngerti itu perhatiin Israel. Bagi saya udah baca. Saya suka baca berita internasional. Perhatiin Israel, perhatiin gimana gitu loh. Saya nggak ngerti. Saya terus bertanya, saya berdoa. Puji Tuhan, malam hari sebelum menutup hari, Tuhan tuntun, saya mengerti. Yang dimaksud perhatian Israel adalah doain Israel. Itu tanggal 1 Mei 2023. Tapi balik lagi saya bilang, Tuhan saya nggak ngerti gimana doain Israel. Mungkin di antara kita juga bertanya, gimana sih cara berdoa untuk Israel? Nah, saya lanjutkan berdoa, minta tuntunan Tuhan. Beberapa hari kemudian, saya ketemu satu kiriman link YouTube. Tapi udah diambil keluar videonya ya, bukan linknya, dia keluar. Terus ada watermarknya, fakta Israel. Siapa yang tahu fakta Israel? Boleh lambaikan tangan? Puji Tuhan, senyum. Fakta Israel, ya, itu menghadirkan berita-berita tentang Israel yang berimbang dengan berita yang ada. Berita yang ada itu seringkali nggak berimbang. Dan yang memimpinnya seorang ibu namanya Monik. Waktu saya dapat, saya ingin kenalan sama ibu ini. Saya nih, entah di mana berantah, orang di mana. Dan saya hubungin Unik, saya DM ke TikToknya. Orang DM kan masih mending di IG ya. Sedang masih, yang ngomong-ngomong pakai IG nggak Bapak Ibu? Ya, pakai TikTok, Genjet. Jangan lupa follow ya. Nah, saya DM ke dia. Waktu saya DM ke dia,
Ternyata dia waktu ketemu belakang dia bercerita, Kak, saya jarang buka TikTok, Pak, 3 bulan sekali buka DM-nya. Saya lebih sering mengasuh di YouTube dan IG. Itu dia aktif di situ. Alek aktif di YouTube. Maka YouTube-nya itu langganan. Orang kalau mau subscribe. Nah, pada waktu saya hubungin dia kontak saya balik. Persis posisi saya lagi ke Pasar Baru. Yang sebenarnya hari Selasa itu saya ke Pasar Baru, harusnya Senin. Tapi saya waktu Senin, saya batal ke Pasar Baru. Saya Selasa pergi. Ketemu satu orang India di tokonya yang akan berangkat ke India, saya mau doakan dia. Saya nggak pakai bahasa nehi-nehi, dia bisa bahasa Indonesia. Ya. Jadinya Selasa, ternyata ada maksud Tuhan. Waktu Selasa saya berangkat, saya dapat telepon dari ibu ini. Ibunya agak khawatir, saya menjebak dia. Karena dia dicap sebagai aktivis pro-Israel. Sehingga dia hati-hati dengan identitasnya. Maka dia cek saya, dia tanya data saya, dia tanya saya. Saya bilang, saya full saya data, gini. Yang mau video saya ada, foto saya ada, YouTube saya ada ini. Mau video call kan nggak pun. Akhirnya dia percaya. Terus dia mengejutkan adalah, saya tanya dia, Ibu tinggal di mana? Dia tinggalnya di Bekasi. Saya bilang, saya mau ketemu ibu. Oh, dia bilang, pas, saya lagi di Pasar Baru. Kayaknya hebat nggak Tuhan? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh, udah, yuk kita ketemu. Saya lagi sama istri saya, dia lagi sama suami saya. Saya bilang, yuk kita ketemu. Biasa, kalau pendeta ngajak orang ketemu biasa. Carinya ya sesuai dengan budget. Saya jadinya di Kopi Aming. Nah, gitu ya, Kopi Aming. Udah, modalnya kopi sama apa? Pisang goreng. Nah, gitu kan ya. Beda ya, kalau saudara kan beda. Nah, udah di situ. Waktu ketemu, saya bilang, Bu, Tuhan tuntun saya perhatiin Israel waktu saya doa puasa. Sudah itu, doain Israel. Saya nggak ngerti gimana doain. Bagaimana, apa yang perlu didoain. Ibu kan tahu informasi tentang yang di sana semua. Oh, ya udah ngajarin saya Bu sama komunitas kami. Oke, dia ngajarin. Kapan, tanggal berapa? Saya bilang setiap minggu 1 kali selama 10 kali. Kaget dia. Hah? Nggak salah Pak. Dengerin dulu Pak. Nanti bosen. Kelompok Bapak. Enggak Bu. Udah Tuhan tuntun begitu. Jalan aja. Nah dia sempat ngomong, aduh kalau gereja yang undang saya biasanya saya lagi viral. Lagi ada hal dengan Israel baru diundang. Yang benar-benar mau belajar dengan Israel itu nggak ada. Padahal kalau mau belajar Israel, dengar 1-2 jam malah bisa dapat. Oh Bapak bisa sampai 10 kali, belakang dia kesaksian kemana-mana cerita tentang saya. Itu menit aku tuh. Itu. Nah, saya minta 10 kali. Bapak Ibu tahu, saya belajar tentang mendoakan Israel sampai berapa kali pertemuan? 15 kali pertemuan. Dan waktu saya undang, saya nggak janjiin PK. Saya juga nggak tahu uang mau dari mana. Saya undang aja. Kalau nggak ada uang, saya pikir udah. Paling saya bilang pahalamu besar di surga. Gitu aja. Dan puji Tuhan, setiap kali dia hadir, kita kasih PK ke dia. Sampai 15 kali. Nah, dari situlah saya punya kerinduan ke Israel. Dulu saya diajak ke sana, saya ngomong, dari Belanda dulu saya bilang kerinduan ke Israel. Pengalaman yang Tuhan bawa, berdoa untuk Israel. Nah, saya mau sampaikan tentang betapa besarnya Tuhan kita. Kalau Tuhan tuntun, dahsyat. Saya menghadapi kesulitan selanjutnya, yaitu apa? Yang ada yang mulai ngomong begini. Emang di Indonesia kurang ya masa lalu didoakan. Harus doain jauh-jauh sampai Tuhan Israel. Nanti beras naik harga lah. Masalah ini maksud, ngapain doain jauh-jauh? Emang Indonesia nggak ada. Tapi saya bilang, saya nggak tahu ini Tuhan tuntun. Doain aja. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Boleh doain. Kita berdoa sampai 7 Oktober. Kejadianlah terjadi. Apa yang terjadi? Hamas menyerang Israel. Barulah yang ngomong-ngomong begitu. Oh iya Pak Pendeta. Justru dia yang mengingatkan saya. Dulu saya pernah ngomong ngapain doain Israel. Ternyata benar ya kita harus doain Israel ya. Lihat ya. Kesulitan yang kau hadapi, tantangan kau hadapi, Tuhan itu tahu. Sebelum terjadi pun Tuhan itu tahu. Yang Tuhan mau kita adalah jangan berhenti, jangan menyerah. Karena kalau sampai waktunya tiba, Tuhan akan bukakan semuanya. Amen. Kita punya Tuhan yang besar kok. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, pada waktu saya melihat Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekali. Nggak ringan kok melihat Paulus. Disesat, dihina, diadili imam, segala macam mau dibunuh. Ya terombak ambing di laut, kelaparan, kedinginan, diatur ulang. Tapi dia bilang apa?
Penderitaan ringan, itu ringan. Karena apa? Karena kemuliaan yang kekal itu melebihi semuanya. Tetapi ada satu kalimat jangan lupa. Penderitaan ringan yang sekarang mengerjakan. Berarti penderitaan ringan itu dipakai Tuhan untuk memproses kita siap masuk kepada kemuliaan yang kekal. Bisa kata amin? Iya. Jadi kalau kita bilang, aduh Tuhan, kok begini sih Tuhan, kok begitu? Hati-hati. Yuk kita baca kalimat ini sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan lebih tertarik pada respon Anda daripada apa yang terjadi. Sekarang ubah kata Anda menjadi saya. 1, 2, 3. Tuhan lebih tertarik pada respon saya daripada apa yang terjadi pada saya. Banyak orang Kristen masuk pada pertanyaan yang salah ketika menghadapi pergumulan, tantangan, persoalan, kesulitan itu. Yang pertama yang salah adalah, Tuhan tahu gak sih waktu suami saya mulai jadi CEO berangkat ke Indonesia dari Singapura, ternyata selingkuh sama penyanyi dangdut. Begitu. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Tuhan gak tahu ya apa yang terjadi pada anak saya. Banyak anak Tuhan tidak mengalami kesulitan, persoalan, pencobaan, tantangan kehidupan. Bertanya, Tuhan tahu gak sih apa yang terjadi pada bisnis? Tuhan tahu gak lagi turun kondisi saya? Tuhan tahu gak kesehatan saya begini? Bapak Ibu, saya mau sampaikan, Tuhan tuh pasti tahu. Gak usah tanya Tuhan tahu gak? Pasti tahu. Yang kedua, ada anak Tuhan tidak mengalami pergumulan, kesulitan, tantangan. Tuhan lagi ngapain? Tuhan ketika saya mengalami ini, ketika suami saya, pasangan saya mengalami ini, Tuhan lagi apa? Tuhan apa yang Tuhan akan perbuat? Tuhan, saya punya tetangga yang resek Tuhan. Tuhan, saya punya tetangga yang aduh, tanaman saya disiram mati, kalau potnya dekat saya, kadang-kadang bikin masalah. Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Saya diginiin. Tuhan, teman kantor saya udah berbuat baik, udah punya niat menolong, nanti salah pahamin. Tuhan, saya lagi ngalamin begini di gereja Tuhan dan pelayanan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kan bilang akan membela. Tuhan bilang adalah hakim yang adil. Buktinya saya alami ini. Tuhan buat apa? Kesalahan kedua anak Tuhan waktu mengalami pergumulan, sering tanya respon Tuhan itu apa. Hari ini saya mau katakan, bukan tanya responnya Tuhan apa. Respon kita apa, itu yang Tuhan tanya. Bisa kata amin? Waktu hadapin pergumulan, jangan tanya Tuhan tahu gak sih? Tuhan pasti tahu, Bu. Hah? Jangan tanya respon Tuhan apa. Tuhan justru nanya, responmu apa? Jadi Tuhan tertarik pada respon saudara daripada apa yang terjadi pada saudara. Saya sambung dengan cerita tentang berdoa bagi saya. Saya lanjut ya. Tentang respon. Akhirnya saya punya kerinduan ke Israel setelah belajar 15 kali tentang Israel. Oke Tuhan, saya berangkat. Nah, bukalah ada keberangkatan ke Israel. Saya daftar, tapi saya bilang, Tuhan, saya mau. Saya bayar satu, tapi bisa bawa istri saya gratis untuk berangkat. Saya bukan pemimpin rohani, nggak bawa orang. Saya daftar. Dia bilang, saya mau ke Israel. Oh, ya, boleh. Ya gitu dong, ikut Pak Fu, nggak ikut dia. Tapi gini ya, saya bayar satu, berangkatnya berdua sama istri saya. Ada cara lain nggak, Pak Fu? Maksudnya ya saya naikin lah, aku bayar gimana? Ada? Dia bilang, iya. Gimana Pak cara lainnya? Saya bayar setengah, istri saya bayar setengah. Kenapa? Sama aja. Dia bofat, dia bilang, nggak ada pilihan. Dia bilang, ya udah. Puji Tuhan, saya dikasih kabar, boleh Pak, dia bilang, Bapak bayar satu, istri nggak usah bayar perangkat. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan? Ya. Nah, 2.900 US dollar lebih, ya kan? Puji Tuhan kan, 2.900 US dollar kan? Wah, udah. Apa ya? Udah, itu daftar nih. Belum kejadian Hamas. Belum. Muncul, harusnya kami berangkat itu November. Oktober kejadian kan? Batal. Nah,
Tuhan, saya bilang, Tuhan bukan saya nggak mau pergi ya. Saya udah daftar. Saya udah bayar malahan lunas. Taruh. Tiba-tiba saya tunggu. Kan uang saya juga di dalam. Kok nggak ada pengumuman berangkat? Saya tanyain. Kapan berangkat? Karena anak saya lagi persiapan pulang dari Cina dua-duanya. Di sana tuh liburan panjang 40 hari. Kalau liburan mudiknya itu 40 hari kan, pulang. Saya menjaga-jaga jangan sampai jadwalnya ke Israel, ternyata anak saya lagi di rumah. Kan nggak enak kan? Tadi bener loh Bapak Ibu. Saya diproses sama Tuhan. Dia jawabnya santai. Oh, aku belum tahu. Memang belum tahu. Nanti saya bilang nggak dikasih tahu. Oh, 17 Februari kita berangkat. Nah loh, anak saya lagi di Jakarta. 2 lagi pulang dari sana ingin ketemu papa mamanya ngumpul Imlek. Nah 17 itu udah selesai Imlek seminggu kalau nggak salah ya. Ya. Ingat nggak Imlek kapan? Nah ingat. Angpau dapat berapa kemarin? Aku masih ingat. Nah begini, udah. Wah waktu saya dengan 17 itu, saya agak kesal. Mulai nih, pulang malamnya saya bilang, saya WA, saya akan jadi berangkat. Sama saja, saya mundur. Ingat ya, Tuhan taruh perintah pergi kan? Dan saya mintakan bayar 1 berangkat 1. Tuhan udah jawab kan? Lupa sama mujizat Tuhan. Nggak mau. Ya kan? Untuk Pak, saya bilang kembalikan deh. Hitungannya berapa? Dia jawabnya apa? Kembalinya 50% kalau nggak jadi. Nah lo, saya awalnya minta berangkat bisa bayar 50% kan? Seneng. Sekarang kepotong 50%. Waduh, tambah kesel dapat jawaban gitu. Akhirnya saya bilang gitu, ya udah, gini deh, anak saya karena pulang dari sana, reschedule aja. Setelah anak saya pulang ke Cina, saya baru berangkat. Oh, nggak bisa Pak, nggak bisanya begini. Istri Bapak nggak bisa berangkat kalau mau reschedule, cuma kamu yang berangkat. Hilang lagi yang berangkat 1. Gitu, kesel lagi saya. Waduh, ini gimana sih? Kesel udah. Selesai. Besok paginya, malam itu kan udah kesel ya. Besok paginya bangun, lagi mau ke toilet. Kalau bangun tadi kan pikiran seger ya, nggak ada apa-apa, pikiran apa-apa. Bapak itu kalau bangun pagi pikirannya apa? Binjol. Bangun pagi paling enak, seger pikiran gitu ya, kosong. Langsung Tuhan taruh tuntunan, pergi ke Israel. Loh, damai di hati, nggak ada rasa bersalah sama anak. Karena gini, kan saya nggak enak, anak saya nanti, aduh kok Papa kita datang gini. Ataupun saya masih ada anak kecil, keluarga akan ngomong, kok anak ditinggalin pergi 14 hari, anak masih umur 9 tahun, saya pengen jaga. 1. Dan 2 anak akan pulang ke Cina, kayak kau sendiri, 2-2 saya pengen antar segala macam. Tapi suara itu bilang, pergi. Langsung nggak mikirin yang lain saya. Oh saya tahu, Tuhan tuntun. Nggak berani lawan saya ambil handphone, saya WA. Pak, saya jadi pergi. Langsung saya WA. Pagi. Sebelum dari 5 pagi, saya jadi pergi. Tahu apa yang terjadi? Pergilah saya. 24 Februari, 17 berangkat kan? 24 Februari, anak saya nomor 2 berangkat pulang ke Cina. Anak saya nomor pertama tanggal 25 pulang, jeda sehari. Anak saya nomor 2 waktu pulang, kita pantau terus dari airport di Cengkareng, dan saya dituntunan 1 hal, minta gembala, kan ada gembala saya, doakan, minta doanya. Saya video call, puji Tuhan tersambung, saya bilang, Dek, ini ada Bapak Pendeta ini, kita berdoa ya, Bapak Pendeta doain, Papa Mama doain. Buka video call, lancar, nggak ada masalah, ya, nggak ada berhenti jaringan, termasuk nggak terjadi pulsa habis juga kan, ya. Doa, saya berdiri di belakang, kita tumpangkan, kita doain. Apa yang terjadi? Tanggal 24 dia terbang, transit, berangkat lagi ke Lancau, 25 sampai di sana, di airport sana. Pulang sampai kampus, dia masuk kamar, dia nangis habis-habisan. Kenapa? Kalimat yang dia nelfon saya, Papi, Mami, saya hampir diculik orang. Jantung saya mau copot, Bapak Ibu. Tahu ceritanya? Dia bilang gini, pada waktu dia sampai di terminal yang di kota tersebut, dia berdua ada 1 temannya yang umur 16, temannya umur
kelihatan wajah masih muda kan, remaja kan. Nah, jaringan kan pinter tuh kalau ngejaring orang segala macam, bisa ngebaca. Nawarin diri, yuk ikut. Harusnya mereka satu orang satu taksi, karena kopernya gede-gede. Ukuran berapa itu? 21 namanya ya, besar. Dan dia bawa loh koper, satu koper kecil ini. Orang ini bilang, nggak usah, mobil saya cukup besar, bisa satu mobil betul. Hemat dong, ya kan? Ya anak kalau udah merantau ngerti hemat loh itu. Ya ngerti makan Indomie tiap malam gitu ya. Ngerti udah. Dia mau, oke. Dia ajak, dia anterin. Oke, tunggu di sini. Orangnya ambil mobil. Tiba-tiba security lihat. Dan security datang. Kenapa di sini? Oh, enggak, kami nunggu yang apa? Nggak boleh di sini. Ini tempat bahaya, masuk. Anak saya masih nggak ngerti maksudnya tempat bahaya. Anak saya masih nggak bisa. Kami udah janji, udah sepakat. Nggak boleh. Ini bahaya. Ada lanjutin. Ini bahaya. Kamu masuk. Wah, anak saya mulai bahaya apa ya? Masuk. Tapi nanti kalau dia datang, enggak, biarin, nggak apa-apa. Mobilnya datang gimana? Enggak, masuk. Anak saya masuk. Sama teman masuk. Setelah masuk ke dalam, tiba-tiba datang satu pria. Pegang handphone, nggak tegur anak saya, nggak nanya anak saya, sambil nelfon sibuk, seolah sibuk. Tangannya tarik koper anak saya, dia jalan. Dan ini pria yang berbeda dengan tadi. Berarti udah diincar anak saya. Dia jalan. Wih, anak saya kaget, kopernya jalan. Wih, bangkit. Nggak dengar. Murah-murah nggak dengar. Jalan terus. Wah, anak saya kecil. Dia jalan, jalan cepat. Sampai dapat anak saya tahan dia. Ini koper saya kenapa kamu angkat? Nggak dijawab, nggak ditolak. Tetap telepon, dia belok aja jalan. Nah, lihat kerusuhan itu, security yang sama datang. Ini ada apa ini? Tanya. Anak saya suruh bilang, ini bapak ini saya nggak kenal dia. Haha, dia pakai bahasa. Saya nggak kenal dia. Dia menarik koper saya. Waktu anak saya ngomong gitu, dia lepasin koper anak, dia lari. Pria ini. Nah, security lihat ini udah nggak beres nih. Udah nggak beres. Udah masuk pantau nih. Anak saya diincar nih. Dia bilang, tadi mau pulang kemana? Oke, ke Lancor Chatong University. Oke, saya antarin kamu sampai di mobil. Kamu bayar di kampus ketika sampai. Saya cariin mobilnya. Kalian ikut saya, diantarin. Dicariin mobil sampai dapat, sampai masuk mobil untuk berangkat. Security ini baru pergi. Bapak Ibu, bagi saya itu mujizat di tanah perjanjian. Kalau bukan Tuhan, siapa yang melindungi anak saya? Lihat, persoalan ketika saya mau berangkat. Oh, anak saya nanti berangkat, nggak ada yang ngantar ke Cengkareng, nggak ada perpisahan. Sayang, oh anak saya kecil nggak ada yang jaga. Terus anak saya berangkat gini. Tuhan bilang, pergi saya. Biar saya bisa urus. Dan Tuhan buktikan kebesarannya. Tuhan pelihara kami coba menjelaskan. Jadi Tuhan lebih tertarik pada respon saudara daripada apa yang terjadi pada saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada kita. Tapi ingat, saya mau tutup. Tuhan sering mengizinkan pencobaan, kesulitan, kesengsaraan, masalah dalam hidup untuk mengajar kita tentang ketekunan, tekad, dan karakter ilahi. Amin. Kita mungkin berkata, mencoba Tuhan kan nggak mencobai. Kalau engkau dicobai jangan bilang itu datang dari Tuhan. Begini, ingat Ayub, Tuhan nggak mencobai Ayub. Iblis minta izin untuk mencobai Ayub, Tuhan izinkan. Pencobaan datangnya dari iblis. Ujian datangnya dari Tuhan. Sumbernya beda ya. Mencoba iblis. Tujuannya juga beda. Pencobaan tujuannya menjatuhkan, menghancurkan. Ujian tujuannya supaya naik tingkat. Makanya Alkitab bilang Tuhan akan mencobai. Ya, jangan bilang datang dari Tuhan. Kalau kita lihat di sekolah, anak-anak besok belajar matematika mulai pulang ini ya. Besok ada pencobaan matematika. Apa begitu pengumumannya? Enggak. Ujian matematika. Jadi ya, Tuhan sering mengizinkan pencobaan, kesulitan, kesengsaraan, masalah hidup. Untuk apa? Mengajar kita ketekunan, tekad, dan karakter. Jadi hari ini saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kita. Tapi kalau masalah yang kita hadapi hari-hari ini adalah ujian kesetiaan, saya mau bertanya, apakah saudara akan terus melayani Tuhan meskipun kehidupan penuh dengan pencobaan? Amin. Yuk, kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjadi lelah dalam berbuat baik, karena pada waktunya akan menuai jika kita tidak menyerah.
banyak anak Tuhan mengutip ayat ini, tapi berhenti di kalimat sampai menuai. Jangan menjadi lelah berbuat baik. Janganlah lelah berbuat baik. Kenapa? Kita akan menuai pada waktunya. Ayat ini nggak berhenti di situ. Ayat ini berkata, jika kita tidak menyerah. Saudara yang berkata, Tuhan saya udah buat baik, bisa mengerti. Tuhan saya udah melayani. Masih mending saya mimpin ujian, keluar. Ini di kantor waktu pimpin PD, saya udah doa puasa loh Tuhan. Walaupun paginya saya makan banyakan dulu. Saya puasa sampai siang saya mimpin. Habis mimpin keluar pintu, masih ada teman ngomongnya nanti di kantornya ketemu berdua. Ini ketua PD yang harus bilang, suara kamu pas loh yang di bagian ini. Yang ini yang keliru lagu yang dipilih gak sesuai tema. Aku Tuhan, aku udah berbuat baik, aku udah melayani. Kok tuainya begitu katanya Tuhan ini? Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, jangan berhenti, jangan menyerah. Karena kita pasti menuai. Kenapa banyak orang tidak menuai? Karena belum menuai, dia udah menyerah. Yes? Oke? Nah hari ini, doa saya, apapun yang terjadi pada hidup kita, kita bersama-sama bertanya pada 3 pertanyaan ini. Kita berdiri bersama-sama saja, kita berdiri bersama-sama. Boleh kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya ingin bertanya kepada kita, situasi apa yang membuat saudara menyerah? Renungkan hari ini, situasi apa sih yang saudara rasanya pingin nyerah Tuhan? Situasi rumah tangga, situasi di pekerjaan. Hari ini mungkin kepada Tuhan ini, aku datang, aku cari tuntunan Tuhan, bahkan kau mengultimatum Tuhan, kalau masalahku nggak selesai hari ini, aku mundur dari pelayanan. Saudara, coba renung situasi rumah tangga kah, situasi pekerjaan, bisnis, kesehatan. Apakah itu membuat saudara menyerah? Yang kedua, Tuhan ingin saudara memperbarui semangat saudara, supaya saudara bisa bertahan situasi berat. Karena kesulitan, tantangan, pencobaan itu untuk melatih manusia batinnya saudara. Siapa yang hari berkata Tuhan, oke, saya gak mau menyerah. Kalau gitu kita nyanyikan pujiannya sama-sama ya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Siapakah yang di tempat ini engkau tetap pejamkan matamu, engkau tundukkan kepalamu, engkau mau berkata, Tuhan, sekalipun aku gak bisa melihat apa yang terjadi sekarang ini, maksud Tuhan apa? Aku gak ngerti maksud Tuhan apa, tapi aku percaya motivasi Tuhan pasti baik. Tuhan, aku gak tahu yang terjadi pada keluargaku, rumah tanggaku, pasanganku, kehidupan pernikahanku. Saya gak tahu Tuhan apa rencana Tuhan, tapi saya percaya rancangan Tuhan pasti damai sejahtera. Kalau engkau berkata demikian, bolehkah engkau angkat tanganmu? Puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan. Yang kedua saya ingin bertanya, saudara, hari-hari ini mungkin engkau sedang mengalami situasi yang berat. Mungkin dalam pekerjaan, dalam karirmu, dalam pendidikan studimu, bahkan dalam kesehatan. Tapi siapakah Jemaat Tuhan di tempat ini, GBI Bethlehem, yang hari ini engkau dalam ibadah 3, engkau berkata, Tuhan, firman-Mu mengajarkan saya bahwa Tuhan lebih tertarik dengan respon saya dibanding apa yang terjadi. Dan engkau berkata, Tuhan, oke, sekarang sedang terjadi seperti ini dalam kehidupan saya.
Tapi saya mau seperti yang dikatakan firman Tuhan. Saya mendapat sebuah pelajaran tentang Tuhan lewat yang terjadi. Saya mau secara pribadi mendapat sesuatu pelajaran tentang maksud Tuhan di balik ini semua. Kalau engkau berkata demikian, boleh angkat tangan kananmu taruhkan dada. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, walau ku tak dapat melihat, kata bersama. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Ya Tuhan ada menuntun kamu untuk langkah. Percayalah tuntunan Tuhan tak bermasalah. Tuntunan Tuhan selalu. Walaupun tak dapat berharap, kadang kenyataan hidup itu yang tidak bisa kita harapkan. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, padamu. Walaupun tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Naikkan syukurmu. Kalau engkau bahasa roh, berbahasa roh. Bermasmur bagi Tuhan. Sembah Dia. Sembah. Tuhan, Kau lihat hati yang hancur di hadapan-Mu. Hati kami sedih karena kami pernah meragukan akan kebesaran Tuhan. Dalam
kekecewaan, kemarahan kami. Kami pernah kesal dengan apa yang terjadi. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami mengerti bahwa Tuhan, maksud-Mu selalu baik, motivasi-Mu baik. Tuhan, kalau hari-hari ini kami berjalan di dalam lembah kekelaman, karena Engkau sedang mau membuat kami memandang bahwa ada tongkat Tuhan dan gada Tuhan yang tidak terlihat sedang terulur kepada kami. Saat ini Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu datang kepadamu, kami marah, kami kecewa, kami berkata, kami mempertanyakan, tahukah Tuhan keluarga kami? Tuhan tahu tidak pasangan kami yang sedang berkhianat? Tuhan tahu tidak kami sedang bergumul dengan biaya-biaya kehidupan bulanan kami? Tuhan ampuni. Kalau kami pernah mempertanyakan, kalau kami pernah meragukan, Tuhan ampuni kami. Tuhan, hari ini kami juga memohon Kau mengampuni kami. Kalau kami menuntut respon Tuhan ketika kami sakit, ketika kami melalui lembah-lembah pencobaan, kami berteriak, kami bahkan ingin meninggalkan kasih Tuhan. Kami berseru, Tuhan, apa yang Kau lakukan ketika anak kami sakit? Tuhan, apa yang Kau lakukan ketika kami mengalami dikhianati, ditinggal? Tuhan, apa yang Tuhan perbuat ketika kami disalahpahami, kami dihakimi, kami dinodai? Tapi hari ini kami mohon Tuhan ampuni kami atas pertanyaan itu. Hari ini kami sadar, kami tahu bahwa Tuhan tidak sedetik pun meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian menghadapi pencobaan. Tuhan, Kau dekat kepada yang hancur hatinya, dan Tuhan peduli. Justru sebaliknya, Tuhan menunggu respon kami di tengah pencobaan dan pergumulan ini. Maka Tuhan sedang memandang kami ketika kami mengalami ujian tantangan itu. Tuhan menunggu respon kami. Bapa, sebelum kami pulang, kami mau berkomitmen di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau baik kepada kami. Mulai hari ini, jadikanlah manusia bagi ini yang kami semakin kuat Tuhan. Kami tahu Tuhan, ujian, pencobaan, pergumulan, kesulitan, tantangan adalah bahan bakar yang mengerjakan pertumbuhan rohani kami. Kami mau berkata, kami siap hadapi semua. Kami siap hadapi semua itu Tuhan. Nah, kami percaya pada akhirnya kami mau berdiri dan Tuhan dapati hidup kami. Tidak ada sesuatu pun yang memisahkan kami dari kasih Kristus. Kesulitankah, kelaparankah, pernikahankah, tantangan keluarga, tantangan pekerjaan, apapun yang terjadi, tidak akan memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami akan pulang dengan kemenangan. Kami pulang dengan sukacita. Hari ini, segala strategi dan cara-cara iblis telah dibongkar oleh Tuhan. Kami mau hidup bersandar. Sekalipun kami belum melihat, tetapi kami percaya pada waktunya tiba, kami pasti akan menuai. Kalau kami tidak menjadi lelah dan tidak menyerah, kami akan menuai. Kami akan menuai. Terima kasih Tuhan. Ini doa. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yang terima berkat Tuhan katakan sama-sama. Amin. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Pak James, terima kasih Pak Gembala sudah memberi kesempatan.
Sekali lagi beri tepuk tangan dan semangat. Oke. Terima kasih buat Pak Pendeta Fu yang sudah melayani kita dari pagi siang ya. Terima kasih teman-teman pemain musik. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang hadir. Tuhan berkati. Saudara, ada satu pengumuman tambahan dari saya mengenai jalan-jalan. Ibadah Padang, jalan-jalan. Aduh, bahasanya udah mulai harus nih. Bapak Ibu Saudara, kalau diumumkan itu ibadah Padang itu kan 100.000, murah gitu. Lalu saudara pikir, ini mumpung hari libur nih, murah, 100.000, itu ajak tetangga, lingkungan, RT semua gitu. Bukan Bapak Ibu Saudara, itu 100.000 hanya buat jemaat. Karena gereja ada subsidi itu sekitar 75.000-an. Ya, jadi kalau orang luar kita kenakan itu 200.000. Jadi saudara-saudara, 100.000 buat siapa? Jemaat. Buat siapa? Iya. Jadi kalau terpaksa saudara mau bawa orang luar gitu ya, saudara harus bayar 200.000. Mengerti? Mengerti nggak nih? Kayaknya berat nih. Karena 100.000 itu untuk jemaat. Itu kita masuk Wisma Kinasi aja 100.000. Makan sama kolam renang sama semua sewa situ ya. Belum bus, belum lagi snack dan lain sebagainya. Jadi saya sampaikan itu kepada Bapak Ibu Saudara supaya tidak salah paham, supaya tidak miss ya. Karena sudah mendaftar ini udah banyak nih, sudah ratusan gitu ya. Tinggal waktu yang sudah dekat itu saja Tuhan memberkati kita. Saya pikir, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri pujian ibadah kita ini dengan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat waktu, buat kesempatan kami beribadah. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami percaya jeripaya mereka tidak sia-sia. Tuhan yang memberkati segala sesuatunya yang menjadi kebutuhan umat-umat-Mu, keluarga besar GBI Bethlehem Grand Forest yang hadir pada siang hari. Tuhan berkati mereka yang bekerja, Tuhan berkati mereka yang dagang, Tuhan berkati mereka yang menjalankan usaha bisnis, apapun profesi mereka yang berkenan, Tuhanlah sumber berkatnya. Jika kau dapati ada yang sakit, sembuhkan kami. Jika kau dapati ada yang lemah imannya, kuatkan kami. Jika kau dapati ada yang putus asa, beri kami semangat dan pengharapan. Jika ada yang kau dapati kekurangan, Tuhan cukupkan dan Tuhan pelihara. Kami percaya jika ada di antara kami yang sudah lama berdoa dan Tuhan belum jawab doanya, jawablah siang ini supaya dia tidak menjadi lemah. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan ekonomi negeri kami, supaya semuanya makin hari makin baik. Berkati semua pejabat, berkati semua menteri, berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden kami,
berkati Tuhan, supaya dengan kesehatan mereka bisa bekerja untuk membangun negeri kami ke arah yang lebih baik. Pada akhirnya Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Sebentar kami akan pulang, sertailah perjalanan kami pulang, tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan pada siang ini. Bapa, kami mengangkat tangan kami berserah secara total kepadamu. Biar Engkau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar, bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus, melimpah atas kehidupan sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bagi nyatakan kebesarannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan.